menghentikan kebiasaan mengeluh. Oh, super sekali. Begini, kebiasaan mengeluh kita otopsi dulu, dipisahkan antara mengeluh dengan kebiasaannya, gitu. Karena mengeluh itu manusiawi, yang tidak boleh itu kebiasaan. Ya, nah, kebiasaan adalah perilaku berulang dari sesuatu yang sama, yang semakin lama semakin menguat. Karena kan kekuatan di dalam kehidupan kita dibangun melalui pengulangan. Batu besar itu pecah dipukul dengan palu kecil asal teratur. Kehidupan itu begitu, dipukul betul, teratur gitu, tek, tek, tek. Tidak kelihatan akan retak, tidak kelihatan akan pecah, tek, tek, tek pada detik yang paling tidak diharapkan terbelah. Kebiasaan itu keteraturan. Jadi kalau orang itu kebiasaannya buruk, nggak kelihatan. Seperti kebiasaan merokok, nggak kelihatan. Sudah terbukti dalam kehidupan para sahabat saya sendiri yang meninggal 20 tahun yang lalu padahal saya masih sehat sekarang. Karena merokok, tek, 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 nggak kelihatan. Masih bisa sombong. Merokok, nggak merokok mati. Merokok aja, tek, 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 terbelah. Nggak tahu bagaimana, tahu-tahu dia batuk, berdarah. Dokter periksa. Langsung dia bilang, Pak, Anda hanya bisa, insya Allah hidupnya 3 bulan lagi. Bisa dibayangkan itu. Belah. Nah, kebiasaan mengeluh. Coba. Kebiasaan ini keteraturan yang tambah lama menguat sehingga terbelah. Nah, sekarang, apa yang terbelah? Karena kebiasaan mengeluh. Mengeluhnya sekarang. Oke. Kebiasaan sudah kita dissect. Kita potong-potong, kita lihat isinya. Sekarang mengeluh ya, di dissect. Mengeluh. Mengeluh itu bersumber dari ketidaksyukuran atas yang kita miliki. Tidak sadar tentang yang dimiliki, menginginkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Lalu membandingkan jaraknya ini, sehingga, oh mana mungkin. Satu lagi, membandingkan yang tidak dimilikinya dengan yang dimiliki orang lain. Wah, Tuhan katanya maha adil. Kok aku nggak bisa begini, dia bisa begitu. Gitu? Tuhan katanya maha adil. Aku yang tampan begini, pacarnya jelek. Dia yang jelek, pacarnya cantik. Gitu. Terus ada bisikan dari langit. Tuhan maha adil. Karena sebetulnya ketampananmu itu hanya karena GR. Gitu kan? Aslinya tidak. Gitu. Nah, mengeluh itu. Kemudian, mengeluh bukan hanya disebabkan oleh ketidaksyukuran. Ada satu lagi. Mengeluh itu sebagian besar disebabkan oleh ketidaksabaran. Gak sabar tentang hasil. Kapan sih hidupku ini akan baik? Kapan sih? Karena tidak sabar menunggu hasil. Oke? Orang untuk berhak mendapatkan hasil itu, dia membuktikan dalam kesungguhan, baik belajar atau bekerja. Nah, dia tidak sabar menunggu hasil sehingga mengeluh. Kenapa? Karena ada orang yang cepat mendapat hasil. Dia lebih muda dari saya, kok lebih sukses? Ya, yang dilihat oleh orang adalah hasil, tapi tidak memperhatikan proses. Nah, orang-orang yang hanya melihat hasilnya orang lain, tapi tidak menghargai prosesnya, tidak menghayati sulitnya proses kehidupan orang lain, akan mengeluh. Karena dia belum lihat hasil, tapi sudah merasakan penderitaan dari prosesnya. Itu bangun malam belajar, gitu. Tidur sebentar, bangun lagi, bekerja. Ini kan dia sudah merasakan derita dari proses, belum lihat hasil. Dia sudah melihat hasil, nggak melihat derita orang lain. Nah, berarti tidak sabar. Nah, kalau mau mengubah kebiasaan, ya, karena kita sekarang tahu bahwa kebiasaan mengeluh akan membelah sesuatu. Mengeluh ini berarti tidak mensyukuri sesuatu yang dimiliki. Apa akibatnya? Diambil yang dimiliki. Orang yang kebiasaannya buruk, merusak kebiasaan, berarti merusak kesehatan, berarti kan tidak menghargai kesehatan. Diambil kesehatan.
Yang Tuhan tanya itu loh, nikmat mana, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Oke, istri disia-siakan, diambil istrinya. Dalam cara yang kita tidak tahu. Seperti ada seorang bercanda, mungkin di Mekah waktu naik haji dia bilang sama istrinya, kamu itu kalau enggak aku nikahi kamu enggak ada yang mau. Istrinya sakit hati sekali. Ini true story. Istrinya sakit hati sekali. Dia pulang, ada seorang pangeran dari Arab. Di Arab tuh banyak pangeran. Datang ke Indonesia mencari wanita tertentu yang dikenalnya secara tidak sengaja di Arab. Dilamar. Pada waktu dua suami istri ini, sepasang ini bertengkar memang. Dan memang suaminya menantang. Gitu. Kalau kamu mau, aku ceraikan. Bercerai. Dinikahi oleh seorang pangeran kaya di Arab. Padahal ini keluarga yang sangat miskin karena suaminya malas dan sombong. Coba. Kalau kita menyia-nyiakan sesuatu yang kita miliki, mengeluh, diambil. Jadi resiko dari kebiasaan mengeluh yang harusnya disyukuri diambil. Itu belahnya. Oke. Uang. Aku nggak punya uang, padahal ada uang. Uang untuk kebiasaan buruk, membiayai maksiat, untuk berjudi. Tapi bilang, orang lain kok kaya, aku kok enggak. Sih? Kebiasaan, mendustakan uang, belahnya diambil, dimiskinkan. Nah, sekarang mengubahnya. Kebiasaan dibangun dari satu tindakan yang diulangi. Berarti menghilangkan kebiasaan adalah melakukan tindakan yang lebih baik sebagai pengganti dari tindakan tidak baik, lalu diulangi. Tidak ada cara mengganti kebiasaan buruk kecuali dengan melakukan kebiasaan baik. Kebiasaan buruk adalah tindakan buruk yang diulang-ulang, berarti kebiasaan baik adalah kebaikan yang diulang-ulang. Itu sulitnya. Kenapa? Orang yang mempunyai kebiasaan buruk menikmati keburukan. Makanya mengeluh. Siapapun sekarang yang menonton video ini, kalau punya kebiasaan mengeluh, berarti Anda sedang menikmati keburukan. Nanti kalau dinasihati, mulailah dengan membiasakan satu yang baik. Tapi kan susah. Kalau Anda mengeluh, susah, berarti Anda lebih mudah melakukan keburukan. Ingat saja, keburukan yang Anda lakukan teratur sebagai kebiasaan, belahnya adalah keburukan. Belahnya batu tadi. Oke? Ganti. Minta kepada Tuhan, Tuhan, tenagailah kesungguhanku untuk memulai sesuatu yang baik dengan teratur. Kuatkanlah hatiku untuk mengabaikan undangan, menikmati kemalasan, penundaan, pesimisme, keluhan, dan lain-lain. Upayakan aku ikhlas melakukan satu kebaikan kecil, lalu menikmati keindahan dari melakukannya. Mengulangi, insya Allah ini 5 hari secara teratur terbentuk kebiasaan baru. Dan kemudian tumbuh kebiasaan baru yang lebih baik, lebih kuat, sampai akhirnya menjadi kebiasaan yang menjadi kualitas pribadi Anda. Saya membangun kebiasaan berbicara baik sejak muda, sekarang lihat Golden Ways. Dibangun karena kualitas bicara. Dan itu tidak bisa dibangun dengan mengeluh. Kenapa aku nggak bisa bicara? Saya dulu juga tidak bisa bicara. Tetapi, alhamdulillah dengan keteraturan ini, Tuhan menambahkan kefasihan-kefasihan yang kita sendiri tidak tahu. Datang dari sudut-sudut yang mana. So, hentikan kebiasaan mengeluh, mulai dengan kebiasaan mensyukuri, melakukan sesuatu yang baik, walaupun kecil, tapi sesegera mungkin. Itu.